Negeri ini kembali bergetar. Di saat euforia sepak bola nasional sedang tinggi-tingginya, muncul kabar tak terduga yang bikin netizen Indonesia mendidih. Dari Justin Hubner yang dapat ancaman pembunuhan hingga kedatangan sosok berkelas ke Persija Jakarta, Jordi Amat resmi berseragam macan Kemayoran. Sementara itu, Timnas U20 resmi menggandeng pelatih baru asal Belanda. Dan PSSI pun mengumumkan 2 lawan uji coba yang siap menguji ketangguhan Garuda sebelum babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Semua berita panas ini kami sajikan untuk Anda, supporter sejati Timnas Indonesia. Jadi, jangan kemana-mana, inilah berita selengkapnya. Kadang dalam sepak bola, kita terlalu mudah mencintai, tapi juga terlalu cepat membenci. Di satu sisi kita angkat pemain ke langit, tapi di sisi lain kita juga yang menjatuhkannya ke bumi. Dan inilah kisah nyata yang baru saja terjadi. Di balik layar smartphone, seorang pemain muda bernama Justin Hubner diancam akan dibunuh. Kabar mengagetkan datang dari salah satu bek andalan Timnas Indonesia, Justin Hubner. Lewat unggahan di Instagram story-nya, Justin memamerkan DM dari seseorang yang berisi ancaman pembunuhan. "I wanna kill you, I swear." Begitu isi pesan yang bikin bulu kuduk berdiri. Bahkan sang pengirim menyebut Justin sebagai lelucon besar karena dianggap tidak fokus pada sepak bola di saat pemain-pemain lain fokus berlatih dan bekerja keras. "Saya ingin membunuhmu, saya bersumpah. Teruslah menjalani hidup dengan pola pikir bodohmu. Kamu adalah pemain yang memalukan," tulis pengirim pesan tersebut. Tapi, luar biasanya, Justin merespons dengan tenang dan senyuman. Ia menuliskan, "I hope you're well, brother," disertai emoji tertawa. Namun yang paling ironis, si pengirim pesan sebelumnya sempat mengirim dukungan. "Cepat sembuh Justin, 300 juta rakyat Indonesia ada di belakangmu." Tapi kini, ucapan dukungan itu berubah jadi ancaman. Justin hanya menulis bagaimana sebuah hal bisa berubah sambil tertawa. Meski disebut hanya bentuk candangan, tetap saja ini jadi pernyataan keras tentang bahayanya tekanan publik dan fanatisme yang berlebihan. Di saat Timnas Indonesia bersiap tempur Oktober nanti di kualifikasi Piala Dunia, pemain sekelas Hubner harusnya dapat dukungan, bukan tekanan. Dari drama sosial media, kita beralih ke bursa transfer panas Liga 1. Persija Jakarta resmi mengumumkan Jordi Amat sebagai rekrutan baru mereka. Pemain berusia 33 tahun itu didatangkan dari Johor Darul Takzim dan langsung disambut hangat oleh Jakmania. Dengan kontrak 2 tahun plus opsi perpanjangan, Jordi siap jadi tembok kokoh Persija Jakarta bersama Rizky Ridho. Tapi bukan durasinya yang jadi sorotan, melainkan ambisinya. Dalam wawancara resmi klub, Jordi mengatakan, "Saya ingin menang. Sejak kecil setiap pekan kami bermain, maka harus menang. Di pikiran saya setiap berada di lapangan selalu ingin menang. Klub dan semua orang di sini menginginkan hal yang sama. Jadi, mari kita lakukan." Kata-kata yang sederhana tapi mencerminkan karakter. Seorang pemimpin, seorang pejuang yang tak cuma ingin bermain tapi menularkan mental juara. Pengalaman lebih dari 1 dekade di Eropa dan Asia membuat Jordi diprediksi akan jadi tulang punggung Persija, sekaligus mentor bagi para pemain muda. Setelah kegagalan di Piala Asia U20, Indra Safri resmi digantikan. Dan pilihan jatuh kepada pelatih asal Belanda, Frank van Kempen. Namanya memang tak semegah pelatih top Eropa, tapi jejaknya panjang dan dalam.
Pelatih asal Belanda ini dikenal sebagai spesialis pengembangan pemain muda. Ia pernah memimpin akademi di klub Eredivisie, melatih NSC Breda U21, jadi asisten di VVV Venlo, bahkan pernah jadi staf pelatih timnas Belanda U20. Dan kini, di tangannya, PSSI memberi 3 misi penting. Pertama, bawa Indonesia bersinar di AFF U19 2026. Kedua, lolos ke Piala Asia U20 2027. Dan ketiga, cetak generasi baru untuk U23 dan senior. Erick Thohir menegaskan, kami butuh pelatih yang paham transisi dari U20 ke senior. Van Kempen adalah pilihan yang tepat. Jadi, Van Kempen punya tugas berat, tapi juga peluang besar untuk melahirkan generasi emas Garuda. Jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI mengumumkan 2 lawan uji coba. Mereka adalah Lebanon dan Kuwait. 2 tim asal Timur Tengah ini akan dihadapi di Surabaya pada bulan September nanti. Kenapa pilih mereka? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menjelaskan, karena semua lawan timnas Indonesia di putaran keempat nanti adalah tim-tim dari Timur Tengah yang juga jadi tuan rumah. Dan benar saja, putaran keempat nanti akan digelar di Arab Saudi dan Qatar. Indonesia bakal satu grup dengan Qatar, Arab Saudi, Irak, Oman, atau UAE. Jadi, uji coba lawan Lebanon dan Kuwait bukan cuma tes fisik, tapi simulasi strategi melawan tim-tim Timur Tengah. Kalau Garuda bisa tampil solid melawan Lebanon dan Kuwait, maka kita bisa percaya, peluang lolos ke Piala Dunia 2026 bukan cuma mimpi. Dari ancaman ke pemain, transfer besar, pelatih baru, hingga persiapan menuju pentas dunia. Satu hal yang pasti, Indonesia sedang naik kelas di sepak bola internasional. Tapi, perjuangan belum selesai. Kita butuh satu hal, dukungan dari seluruh penjuru negeri. Jadi, tetap dukung Garuda, tetap nyalakan semangatmu.